Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Prasetyo dari Direktorat Bendungan dan Danau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai refleksi diri terhadap nilai-nilai Smart ASN dan Manajemen ASN yang berada di Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau, yaitu tempat saya ditempatkan. Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau berada di bawah Direktorat Bendungan dan Danau di dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum. Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta menjaga keberlangsungan progres pembangunan bendungan agar tetap berjalan dengan baik. Selain itu, juga bertugas untuk mempersiapkan perencanaan operasional dan pemeliharaan bendungan, khususnya untuk wilayah kerja Pulau Jawa dan Pulau Bali. Peran dari Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau sendiri yakni untuk menyusun dokumen teknis dan perencanaan secara detail, melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan, kemudian memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada pihak terkait, dan yang terakhir adalah menjaga mutu dan keberlangsungan progres pembangunan konstruksi bendungan. Layanan yang bisa saya hadirkan di Direktorat Bendungan dan Danau khususnya untuk Subdirektorat Wilayah 2 adalah yang pertama, menyediakan pengumpulan data. Kemudian yang kedua, membantu menyusun data tersebut menjadi laporan teknis. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan rekapitulasi persuratan yang masuk ke Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau. Standar layanan yang harus dicapai pada Subdirektorat Wilayah 2 Direktorat Bendungan dan Danau di antaranya meliputi progres pembangunan bendungan yang harus berjalan dengan lancar, kemudian monitoring dan evaluasi progres pembangunan bendungan tetap dapat terlaksana secara rutin dan transparan. Kemudian yang ketiga, laporan progres berdasarkan data dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah jadwal rapat, monef, dan agenda lain dapat tersusun dengan rapi. Kontribusi yang harus saya lakukan dalam mencapai tujuan besar instansi yaitu yang pertama adalah fokus pada ketelitian dan akurasi pada pekerjaan apapun. Yang kedua, menjadi bagian dari tim yang menjaga keberlanjutan infrastruktur air, membawa semangat kolaborasi dan loyalitas untuk keberhasilan bersama, dan memberikan ide-ide kecil namun relevan untuk perbaikan layanan. Refleksi diri mengenai ciri Smart ASN yang sudah dilaksanakan di Subdirektorat Wilayah 2 itu sendiri meliputi yang pertama, mampu untuk mengintegrasikan data ke dalam sistem digital. Yang kedua, efisiensi administrasi melalui sistem digital. Yang ketiga adalah transparansi real time dalam monitoring dan evaluasi. Yang terakhir adalah kolaborasi berbasis digital. Kemudian nilai Smart ASN yang masih dapat dikembangkan lagi yaitu yang pertama ada pemanfaatan sistem dashboard digital yang saat ini belum maksimal dan mungkin harus dimaksimalkan lagi ke depannya melalui full digitalisasi tanpa harus scan ulang dokumen. Kemudian yang kedua, digitalisasi penuh setiap arsip teknis, audit, dan laporan, karena selama ini masih menggunakan sistem print, kemudian tanda tangan basah, kemudian di-scan, tidak menggunakan tanda tangan digital yang ramah lingkungan dan lebih akurat, bisa dipastikan kebenaran dokumennya. Kemudian yang terakhir adalah integrasi data instansi antar instansi dalam satu database terpusat dengan penanggung jawab untuk setiap masing-masing unit kerja. Untuk hal-hal sederhana yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membiasakan kerja dalam tim dalam format digital melalui jaringan workbook atau dokumen yang terintegrasi. Yang kedua adalah menyediakan laporan singkat berbasis visual dan digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.